Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seluruh bagian otak ilopitu alawambu yang diberkahi oleh Allah dan seluruh para nabi-nabiullah memberikan syafaat. Oleh karena itu tailopitu menggamblangkan karena seluruh para nabi-nabiullah ini benar-benar telah mensyariatkan suatu makom yang dikandung syahadatnya Rasul. Syahadat Rasul ini makomnya nur makomnya 4, berangkat dari nur utusan, kemudian nur makom ruh, kemudian nur makomnya langit, kemudian nur makom bumi. 4 inilah makom-makom yang kita harus renungi, karena hanya 4 makom ini yang menerima satu perintah dari Allah. Oleh karena itu seluruh para nabi-nabiullah benar-benar telah mensyariatkan wujud yang dikandung makom-makom syariat merupakan satu perintah Allah. Karena hanya Nabi yang benar-benar yang mi'raj merupakan satu wujud makom penerimaan perintah Allah. Karena makom-makom penerimaan perintah Allah ini berangkat dari nurnya langit, ini makom utusan, kemudian ruh langit, kemudian rohani langit, kemudian makom ruh nurnya langit. Nur langit merupakan sifatnya Rasul. Kemudian makom langit rohani Rasul. Kemudian ruh langit makomnya Rasul. Kemudian nur langit makomnya Rasul. 4 Rasul inilah mari kita renungi. Karena perjalanan suatu makom mi'raj benar-benar tailopitua menggamblangkan bagaimana kita bisa untuk mengenal alamnya Allah dan mengenal qadimnya Allah. Oleh karena itu tailopitua benar-benar menggamblangkan agar seluruh bagian tailopitua halawambu dan seluruh pendengar di YouTube benar-benar memahami tentang makom nur bumi Rasul, nur langit Rasul, nurnya makom ruh langit Rasul, kemudian utusan Rasul. Direnungi dan dipahami seluruh bagian otak ilopitua lowombo. Benar-benar merenungi 4 makom Rasul ini. Inilah wujud daripada makom syahadatnya Rasul. Karena hanya Rasul yang menghadap ke qadim Allah. Hanya Rasul yang naik ke kerajaan Allah. Dan hanya Rasul yang bersaksi di langit. Dan hanya Rasul yang bersaksi di bumi. Penongkap bumi dan langit ini makomnya Rasul. Wujud yang dikandung makom-makom Rasul inilah yang benar-benar yang dimuliakan oleh Allah. Perwujudan sifatnya Allah, rohani Allah, ruh Allah, nurnya Allah. Oleh karena itu tailopitua malam ini menggamblangkan wujud cinta kasih kepada seluruh umat akhir zaman agar memahami tentang makom syahadatnya Nabi. Namun kalau kita hanya berkiblat di suatu ucapan, karena ucapan merupakan suatu perwujudan kesaksian para nabi-nabiullah ini yang benar-benar menerima perintah dari Allah. Karena seluruh para nabi mi'raj. Seluruh para nabi ini mi'raj. Alhamdulillah ta'ilopitua diperintahkan oleh Allah menggamblangkan kepada seluruh bagian ta'ilopitua lawombu. Oleh karena itu bagaimana kita bisa menyatu dengan 4 nur makom Rasul ini? Lewat perwujudan syahadatnya Nabi.
berangkat dari sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruh Nabi. Inilah yang harus kita benar-benar kita renungi bagaimana perwujudan sifatnya Nabi. Inilah makom syahadat. Rohani Nabi makom syahadat. Ruhnya Nabi makomnya syahadat. Karena sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruh Nabi yang sudah menyatu dengan nur Rasul, makom nur langit, kemudian nurunya bumi dengan nur langit, kemudian nur rohani langit dan nur ruhnya langit. Inilah 4 makom Rasul ini. Karena hanya 4 Rasul ini yang benar-benar yang menerima satu perintah dari Allah, berangkat dari ruh langit, makom utusan, kemudian rohani langit, makomnya ruhullah, kemudian nur langit, makom langit, nur bumi. Inilah merupakan suatu kesaksian. Nur bumi merupakan suatu wadah. Kemudian nur langit, makom langit merupakan rohani. Kemudian rohani langit merupakan makom ruhullah, makom rohani langit. Kemudian utusan makom nur. Inilah yang benar-benar yang 2 ini, makom utusan ruhullah. Ruhullah naik ke kerajaan Allah, utusan naik ke kadim Allah. Kemudian rohani langit, inilah makom langit. Kemudian nur bumi, makom di bumi. Oleh karena itu Tailo Pitua menggamblangkan kepada seluruh bagian Tailo Pitua lawamu memahami tentang wujud daripada sahadatnya Rasul, kemudian sahadatnya Nabi. Karena seluruh para Nabi-Nabiullah ini benar-benar telah menerima perintah dari Allah. Perintah dari Allah merupakan wujud firman yang diterima oleh nur, utusan, dan nur ruhullah dengan nur makam langit, dengan nur makam bumi. Hembusan dari 4 inilah nafas, kemudian rohani, dan sifat. Oleh karena itu perwujudan Mi'raj 7 lapis bumi dan 7 lapis langit yang dikandung 7 lapis ini berangkat dari perwujudan 4 unsur. 4 unsur merupakan wujud daripada jasmania, memiliki sifat rohani dan ruh. Direnungi dan dipahami. Oleh karena itu wujud daripada makom jasmania, kemudian sifat rohani dan ruh sudah menyatu dengan nur makom Rasul dan nur makom langit dan nur makom rohani langit dan nur makom ruh langit, makom utusan. 4 Rasul ini merupakan benar-benar makom al-insanu siru wa ana siruh. Insanu merupakan rahasiaku dan aku rahasia di dalam makom insanu. 4 makom inilah makom nur. Nur merupakan satu wujud. 4 Rasul
Inilah makom syahadat Rasul. Kemudian syahadat Nabi berangkat dari napasnya Nabi, kemudian rohani Nabi, sifatnya Nabi, jasadnya Nabi. Inilah merupakan wujud syahadatnya Nabi. Karena syahadat Nabi benar-benar yang sudah menyatu dengan syahadatnya Rasul. Karena hanya Rasul ini yang berdialog dengan kerajaan Allah dan berdialog dengan kedimnya Allah. 4 perwujudan direnungi dan dipahami. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad Rasul dan utusan. Oleh karena itu Tailo Pitua Megambelangkan berangkat dari sifat dan rohani dan nafas. Nafasnya Nabi sudah menyatu dengan makom nur. Nafasnya Nabi sudah menyatu dengan makom nurul langit. Nafasnya Nabi sudah menyatu dengan nur rohani langit. Dan nafasnya Nabi sudah menyatu dengan nur utusan. Inilah yang perjalanan makom Mi'raj, 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Karena yang menghadap ke kadim Allah ini bukan merupakan satu wujud daripada fisik. Bagaimana fisik ini merupakan suatu wujud, suatu wadah. Wadahnya sifat. Kemudian sifat ini wadah rohani. Dan rohani ini wadahnya ruh. Oleh karena itu Tailo Pitua Megambelangkan bagaimana sifat menyatu dengan rohani. Rohani sudah menyatu dengan nafas. Nafas sudah menyatu dengan nur Rasul. Dan sudah menyatu dengan nur langit. Dan menyatu dengan nur rohani langit. Dan menyatu dengan nur ruhnya langit. Inilah perjalanan makom Mi'raj. Oleh karena itu Tailo Pitua Megambelangkan syahadatnya Rasul, syahadatnya Nabi. Berangkat dari syahadatnya Nabiullah Sayyidina Adam, syahadatnya Nabiullah Sayyidina Nuh, dan syahadatnya Nabiullah Sayyidina Yakub, syahadatnya Nabiullah Sayyidina Ibrahim, syahadatnya Nabiullah Sayyidina Musa, syahadatnya Nabiullah Sayyidina Daud, dan syahadatnya Nabiullah Sayyidina Sulaiman, syahadatnya Nabiullah Sayyidina Isa. Seluruh para nabi-nabi ini benar-benar telah mensyariatkan makom syahadat Rasul. Karena Rasul merupakan makom nur. Karena nafas rohani dengan sifat dan jasmani tanpa ada nur, tidak ada kehidupan. Oleh karena itu perhatikan sakaratul maut. Apabila nafas ini benar-benar sudah kembali, tinggal rohani sifat dengan jasmani. Karena nafas merupakan hembusan dari nur langit. Oleh karena itu seluruh para nabi-nabiullah wujud cinta kasih kepada seluruh umat akhir zaman dapat memahami seluruh syahadatnya Rasul dan syahadatnya Nabi. Nabi merupakan suatu utusan Allah
benar-benar mengajarkan kepada kita semua bagaimana Nabi mengakui sebagai umat, namun kita telah mengingkari syahadat-syahadat tersebut. Kita hanya berwujud syahadat lisan, syahadat kalimat, syahadat ucapan. Mari kita renungi bagaimana syahadat kita hanya berwujud lisan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar-benar kita sudah mengakui tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasul dan utusan. Begitu pula Nabiullah Sayyidina Adam dan Nabiullah Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Nuh dan Nabiullah Sayyidina Yakub, Nabiullah Sayyidina Musa dan Nabiullah Sayyidina Daud dan Nabiullah Sayyidina Sulaiman dan Nabiullah Sayyidina Isa dan Nabiullah Sayyidina Zakaria dan Nabiullah Sayyidina Harun. Seluruh para nabi-nabiullah ini benar-benar telah mengajarkan makom syahadat Rasul. Karena hanya Nabi yang benar-benar berdialog dengan Allah. Karena hanya Rasul yang menghadap ke Allah. Oleh karena itu Tailo Pitua menggamblangkan kepada seluruh umat akhir zaman. Seluruh para nabi-nabi mengajarkan syahadat. Benar-benar kita sudah memahami tentang syahadat dan sudah mengakui syahadat. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi itu Rasul dan utusan. Oleh karena itu, mari kita benar-benar perwujudan dari suatu makom sifatnya Nabi, syahadat. Perwujudan dari makom rohani Nabi, syahadat. Perwujudan nafasnya Nabi, syahadat. Karena hanya melewat syahadat inilah merupakan pintu kita mengenal makom nur. Tanpa melewati syahadatnya seluruh para nabi, maka kita tidak akan mengenal nur makom Rasul. Bagaimana kita bisa untuk masuk kepada 4 nur Rasul ini? Seluruh para nabi-nabi telah mensyariatkan makom syahadat. Sifatnya seluruh para nabi mulia. Rohani para nabi mulia. Nafasnya para nabi mulia. Inilah yang harus kita jalankan. Oleh karena itu Tailo Pitua mengajak kepada kalian semua. Mari kita benar-benar mengikuti sifatnya Nabi. Karena sifatnya Nabi yang sudah menyatu dengan rohani. Rohani sudah menyatu dengan ruh. Ruh sudah menyatu dengan makom Rasul. Hanya inilah yang benar-benar mengenal makom kerajaan Allah dan mengenal kedinnya Allah. Wujud cinta kasih dari Tailo Pitua Lowombo. Benar-benar semua sudah memahami tentang makom syahadat. Berarti tidak ada permusuhan. Tidak ada saling memfitnah. Tidak ada saling mencaci maki. Dan tidak ada lagi saling mendustai. Dan tidak ada lagi zina. Tidak ada lagi korupsi. Karena semua sudah memahami makom syahadat Rasul dan syahadatnya seluruh para nabi. Seluruh agama ini makom syahadat. Syahadatnya Rasul, syahadatnya Nabi mengajarkan suatu kemuliaan yang benar-benar yang diterima oleh syahadat Rasul. Karena syahadat Rasul inilah makom nur.
Hembusan dari nur ini adalah napas. Hembusan dari napas makomnya rohani. Kemudian hembusan rohani makom sifat. Sifat makom 4 unsur. Direnungi dan dipahami karena ta'ilo pitua menerima islah. Inilah wujud cinta kasih dari ta'ilo pitua lawambu. Benar-benar memahami syahadat-syahadat merupakan satu wujud, sudah mengakui tiada Tuhan selain Allah. Nabi itu rasul dan utusan. Oleh karena itu yang berdialog dengan Allah hanya 4 nur ini. Alhamdulillah Nabiullah Sayyidina Muhammad telah mensyariatkan, menggamblangkan wujud daripada pembedahan. Pembedahan merupakan memperjelas makom 4 rasul. Inilah wujud daripada makom nur, nurunya bumi, kemudian nur langit. Hingga itu Ta'ilo Pitua sudah menjelaskan, menggamblangkan, berangkat dari sifatnya nur, rohani nur, ruhnya nur, dan nur utusan. Karena hanya 4 inilah yang naik. Nur bumi yang bersaksi di bumi, penongka bumi. Nur langit bermakom di langit, penongka langit. Yang naik hanya 2. Nur makom rohani langit bermakom di kerajaan Allah. Kemudian nur ruhnya langit bermakom di kedingnya Allah. Inilah yang menerima perintah dari Allah. Ta'ilo Pitua sudah menggamblangkan. Karena Ta'ilo Pitua benar-benar mi'raj. Karena mi'raj bukan merupakan suatu fisik. Bukan fisik. Oleh karena itu memahami tentang mi'raj benar-benar harus memahami tentang makom syahadatnya Nabi. Sifatnya Nabi mulia. Rohani Nabi mulia. Ruhnya Nabi mulia. Inilah yang makom menyatu dengan nur. Nurnya bumi. Kemudian nur langit. Dan rohani langit. Dan ruh langit. Inilah wujud makom-makom 4 rasul ini direnungi dan dipahami. Benar-benar sudah direnungi, sudah dipahami, berarti sudah memahami tentang makom syahadatnya Rasul dan syahadatnya Nabi. Benar-benar kalian sudah mengakui tiada Tuhan selain Allah, Nabi, Rasul dan utusan. Berarti kalian benar-benar sudah mengikuti makom sifatnya Nabi. Kalau kalian tidak mengikuti sifatnya Nabi, berarti syahadat kalian baru syahadatnya kalimat, syahadatnya lisan. Karena wujud daripada mengakui kalian merupakan suatu janji, melaksanakan suatu wujud daripada perintah-perintah Allah benar-benar yang telah disyariatkan oleh sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruh Nabi, dengan nurnya Nabi. Inilah benar-benar kalian mengakui sebagai umatnya Nabiullah Sayyidina Muhammad. Namun kalian tidak mengikuti sifatnya Nabiullah Sayyidina Muhammad. Tidak mengikuti bagaimana wujud daripada rohani Muhammad. Saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menghargai. Kemudian nafasnya Nabiullah Sayyidina Muhammad. Benar-benar kalian sudah memahami tentang sifatnya Muhammad, rohani Muhammad, dengan nafasnya Muhammad. Benar-benar kalian imani, menjalankan suatu perwujudan yang diajarkan berangkat dari istinja, jasad, sifat, dan rohani.
junub jasad sifat dan rohani, wudu jasad wudu sifat dan rohani. Benar-benar kalian jalankan, berarti kalian benar-benar sudah mengakui makom-makom syahadat Rasul dan syahadatnya Nabi. Alhamdulillah seluruh para nabi-nabiullah ini benar-benar melaksanakan perintah dari Allah. Karena yang menerima perintah dari Allah itu hanya makom 4 nur Rasul. Yang di bumi itulah makom jasmania, sifat rohani dengan napas. Tailopitua mengajarkan makom ilmu, awaludin ma'rifatullah. Karena Tailopitua pewaris ilmu yang di kalbu Nabiullah. Seluruh kalbu Nabiullah makom 4 nur, karena Tailopitua diboda 4 cahaya di dalam kalbu, 2 cahaya disucikan. Kemudian setelah pembedahan ini, Tailopitua mi'rat. Mi'rat itu, inilah makom 4 nur. Berangkat dari wadahnya nur bumi. Keluar dari wadah nur bumi, inilah wadah langit. Keluar dari wadah langit, itulah rohani langit. Keluar dari wadah rohani langit, itulah makom utusan. Hingga Tailopitua benar-benar menggamblangkan makom ilmu, makom 4 yang Allah pusakai kepada Tailopitua Lombo. Karena wali Allah itu hanya yang dari Allah, yang sudah menerima perintah dari Allah. Kalau wali kota itu dipilih oleh masyarakat. Wali Allah itu yang diangkat oleh Allah. Diangkat. Berangkat dari sifatnya Nabi. Inilah makom syahadat. Rohani Nabi makomnya syahadat. Napasnya Nabi makomnya syahadat. Yang sudah menyatu dengan nur. Hingga itu Tailopitua Lowombo benar-benar wujud daripada gelar dari kakeknya. Dari kakek ruh. Karena Tailopitua sudah menggamblangkan makom-makom syahadat. Oleh karena itu benar-benar sudah memahami tentang syahadatnya seluruh para nabi. Tidak ada pertengkaran tentang agama. Perhatikan firman Allah. Janganlah kalian bertengkar di hadapanku. Inilah teguran dari Allah. Kalau kalian berdebat tentang agama, Allah memurkai turunkan suatu pasukan langit dan pasukan bumi. Pasukan-pasukan langit inilah yang benar-benar yang wujud secara kita lihat, kita rasakan. Berangkat dari hujan, kemudian petir dan badai. Pasukan bumi gompah dan gunung meletus. Mana yang kalian pilih? Inilah kalau Allah murka. Oleh karena itu Tailopitua wujud cinta kasih kepada kalian semua. Mari kita ikuti. Mari kita ikuti. Yang dikandung mengikuti ini mengimani. Menjalankan suatu makom syahadat. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi itu Rasul dan utusan. Benar-benar sudah mengakui berarti sudah menjalankan perintah-perintah Allah. Bagaimana wujud daripada makom sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruhnya Nabi. Inilah yang harus kita benar-benar ikuti. Kalau kalian tidak melewati makom syahadat, inilah yang disebut gentayangan. Karena tidak melewati syahadat. Kalau kalian melewati makom syahadat, berarti kalian penghuni surga. Perhatikan seluruh para nabi-nabi ini telah mengajarkan makom syahadat. Wujud cinta kasih. Syahadatnya Nabiullah Sayyidina Musa. Jangan berzina. Jangan untuk berdusta. Jangan bercaci maki. Jangan memfitnah. Hingga itu di dalam satu firman 10 perintah
dan 10 perjanjian. Inilah wujud daripada makom syahadat yang benar-benar yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Musa kalamullah. Begitu pula syahadatnya Nabiullah Sayyidina Isa benar-benar diperintahkan oleh Allah melaksanakan wujud daripada perintah. Oleh karena itu wujud perintah inilah benar-benar seluruh para nabi telah mengajarkan kepada umatnya saling mengasihi, saling menghormati. Benar-benar kita perhatikan dan kita mengikuti saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, berarti tidak ada permusuhan, tidak ada seujon. Karena semua ini makom syahadat, syahadat Rasul dan syahadatnya Nabi. Begitu pula syahadatnya Nabiullah Sayyidina Yakub. Benar-benar telah mensyariatkan 10 hartamu dibagikan kepada fakir. Benar-benar wujud daripada syahadat ini sudah dilaksanakan dan sudah dituangkan di dalam seluruh kitab. Benar-benar makom-makom syahadatnya Nabi. Bagaimana kalian diakui oleh Nabi? Karena kalian tidak mengikuti sifatnya Nabi. Kalau kalian semua mengikuti sifatnya Nabi, maka itulah kalian adalah umatnya para Nabi. Pahamilah, renungi, jangan sampai kalian saling memfitnah, seujon. Kalau kalian seujon, berarti kalian tidak paham tentang makom syahadatnya Nabi. Karena syahadat Nabi merupakan perwujudan dengan syahadatnya Rasul. Karena hanya 4 Rasul ini yang menghadap ke Allah. Karena hanya 4 Rasul ini makom 4 kitab. Hanya 4 Rasul inilah makom al-insanu siruh wa ana siruh. Semoga kalian paham, merenungi. Karena yang hanya permohonan 4 Rasul ini yang dikabulkan oleh Allah. Kita ini makhluk memiliki sifat dan memiliki rohani dan memiliki ruh. Bagaimana kita benar-benar dapat memahami makom nur? Maka imanilah seluruh syahadatnya para nabi, berangkat dari syahadatnya Nabiullah Sayyidina Isa Ruhullah dan syahadatnya Nabiullah Sayyidina Sulaiman, syahadatnya Nabiullah Sayyidina dan syahadatnya Nabiullah Sayyidina Yakub dan syahadatnya Nabiullah Sayyidina Ibrahim. Seluruh para nabi-nabiullah ini telah mengajarkan syahadatnya Rasul. Karena hanya Rasul inilah yang menerima perintah dari Allah. Oleh karena itu bagaimana wujud daripada makom ruh? Karena ruh merupakan satu wujud hembusan dari 4 nur tersebut. Karena Ta'iluf itu benar-benar diperjalankan oleh Allah, maka pada malam ini Ta'iluf itu diperintahkan menggamblangkan makom-makom syahadatnya Rasul dan syahadatnya Nabi. Oleh karena itu seluruh para Nabi benar-benar mengajarkan syahadatnya Rasul. Karena syahadat Rasul inilah perwujudan dari perintah-perintah Allah. Direnungi, dipahami. Hentikanlah suatu permusuhan. Benar-benar tidak mengikuti, tidak mengimani seluruh syahadat Nabi. Kalian sendiri yang merasakan kemurkaan dari Allah. Allah murka karena semua ini sudah rusak. Tidak memahami tentang makom syahadat Rasul dan tidak memahami makom syahadatnya Nabi. Benar-benar kalian mengimani dan merenungi ajaran yang telah digamblangkan oleh Ta'iluf itu Alawambu. Coba bacalah di dalam diri kita masing-masing.
Nabi itu memiliki jasad, memiliki sifat, memiliki rohani, dan memiliki nafas. Karena Nabi merupakan suatu perwujudan dari 4 rasul. Nah, 4 rasul inilah makom nur. Makom nur. Karena hanya 4 rasul inilah perwujudan dari sifatnya Allah, rohani Allah, ruhu Allah, nurnya Allah. Inilah perwujudan la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Nabi awal zaman, makom nur, 4 rasul, Muhammad Rasulullah. Inilah makom-makom akhir zaman, perwujudan dari makom jasmania, kemudian sifat rohani dan ruh, benar-benar direnungi, dipahami, karena 4 nur inilah yang benar-benar yang di dalam kolbu kenabian. Hingga itu Tailopitua menggamblangkan, karena Tailopitua ini, Tailopitua Lombu itu adalah, Wombu adalah cucu. Pitua ini merupakan suatu persumpaan yang direnungi dan dipahami, karena ia mengenal makom-makom perjalanan, bagaimana kita bisa untuk masuk di dalam makom nur 4 ini, harus melewati sahadatnya Nabi. Sahadat Nabi inilah direnungi, dipahami. Sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruh Nabi, nurunya Nabi. Benar-benar kalian sudah mengikuti perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi, maka kalian benar-benar diakui sebagai umat para nabi. Karena yang di dalam kolbu seluruh para nabi itu hanya 4 rasul. 4 rasul, ini nur. Kalau ini yang makom di bumi, ini perwujudan ciptaan dari 7 gumpal tanah. Ini direnungi, dipahami, memiliki sifat dan rohani, dan memiliki ruh. Apabila ruh ini selesai menjalankan suatu makom tugas, maka ruh ini kembali. Ruh ini makomnya nafas. Coba perhatikan sakaratul maut. Kalau nafas ini sudah kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu suatu anugerah makom-makom ilmu awaludin ma'rifatullah yang telah digamblangkan oleh Ta'ilopitua, karena Ta'ilopitua ini makom waliullah. Barang siapa yang memuliakan, selalu memuliakan wali Allah, itu kekasih Allah. Perhatikan perwujudan Ta'ilopitua Lowombo dari sejak kecil sampai seusia sekarang ini. Bagaimana perwujudan Ta'ilopitua Lowombo benar-benar saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Inilah wujud daripada sifatnya Nabi. Rohani Nabi, ruhnya Nabi, durunnya Nabi. Hingga itu Ta'ilopitua diberikan oleh Allah gelar Ta'ilopitua Lowombo. Wombo itu cucu. Pitua ini makom nur. Makom nur ini digamblangkan oleh Ta'ilopitua Lowombo. Semoga kalian semua paham. Semoga kalian paham. Seluruh doa kalian tanpa melewati syahadat, maka doa kalian tidak akan tersambung ke Allah. Doa-doa kalian harus melewati makom syahadat. Syahadat makom sifat mulia, rohani mulia, ruh mulia, nur mulia. Semoga seluruh bagian Ta'ilopitua Lowombo memahami makom-makom ilmu yang telah digamblangkan oleh Ta'ilopitua Lowombo. Karena sangat penting kita mengenal makom syahadat. Karena doa-doa kita ini harus melewati makom syahadat.
tanpa melewati syahadat, maka doa kita tidak akan sampai ke Allah. Alhamdulillah, seluruh bagian letak ilo pitu alawambum dan seluruh pengikut di YouTube benar-benar memahami tentang pemaparan makom-makom ilmu. Jalankanlah suatu makom sifat, wujud daripada sifat mulia. Benar-benar kalian jalankan berarti kalian benar-benar sudah berwujud syahadat. Syahadat merupakan satu pengakuan tiada Tuhan selain Allah, Nabi itu Rasul dan utusan. Maka seluruh doa-doa kita ini apabila kita sudah berwujud syahadat, syahadat merupakan wujud daripada perbuatan yang mulia, saling mengasihi, saling menghormati dan saling menghargai. Maka inilah makom-makom syahadat. Maka kalian mendapat maliki yamidin. Hanya Allah yang merajai di hari pembalasan. Subhanallahi alhamdulillahi wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Semoga kalian menjalankan makom-makom syahadat ini. Ya Allah, berkahilah seluruh bagian otak ilo pitu alawambu dan seluruh penggemar di YouTube benar-benar mengimani dan menjalankan makom-makom ilmu yang digamblangkan. Berkahilah ya Allah, dan ampunilah segala macam perwujudan-perwujudan di masa lalu kami. Karena hanya Engkau yang Maha tahu masa lalu kami dari sejak kami kecil sampai seusia sekarang ini. Penuh dengan suatu masa lalu. Yang wujud yang dikandung masa lalu, wujud daripada kehilapan. Kehilapan merupakan wujud daripada kebodohan kami. Karena kami tidak memahami tentang makom syahadat. Syahadat yang kami tahu hanya merupakan secara lisan. Hanya merupakan secara sebutan. Benar-benar inilah kebodohan kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Pada malam ini berkahilah kami. Benar-benar kami sudah memahami tentang makom syahadat yang Engkau anugerahkan. Benar-benar perwujudan makom sifatnya Nabi. Rohani Nabi. Ruhuna Nabi dengan nurnya Nabi. Berkahilah kami. Seperti Engkau memberikan keberkahan kepada seluruh para nabi-nabi. Nabi merupakan suatu utusan, suatu kekasih-Mu ya Allah. Kabulkanlah permohonan ta'ilo pitu ahlumu. Berkahilah ya Allah. Jauhkanlah kami-kami ini dari perwujudan perbuatan-perbuatan jin, iblis dan setan. Wujud daripada sifat lahir dari pikiran kami, sifat lahir dari mata kami, sifat yang lahir dari telinga kami, sifat lahir dari mulut kami, sifat yang lahir dari hidung kami, kalbu, dubur, kaki dan tangan, berwujud suatu yang buruk, wujud daripada jin, iblis dan setan. Selamatkanlah kami ya Allah. Engkau yang Maha Pelindung, Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, khususnya yang mengimani ajaran-ajaran yang Engkau perintahkan kepada ta'ilo pitu alawambu ini. Lindungilah dari kemurkaan-Mu ya Allah. Lindungilah ya Allah. Lindungilah ya Allah. Angkatlah derajat seluruh bagian ta'ilo pitu alawambu dan seluruh pengikut di YouTube
benar-benar mengimani ilmu yang telah digamblangkan oleh ta'ilo pitu alawamu. Apabila mereka ada penyakit, maka angkatlah penyakit ya Allah. Apabila mereka kekurangan ekonomi, maka berilah suatu kekayaan-Mu kepada seluruh yang mengimani ajaran ta'ilo pitu alawamu ini ya Allah. Anugerahkanlah ya Allah, karena hanya Engkau pemilik kerajaan, pemilik bumi dan langit. Karena hanya Engkau yang merajai di hari pembalasan. Kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Turunkanlah janji-Mu di akhir zaman ini, agar mereka-mereka ini kembali menghidupkan sahadatnya Nabi. Karena kerusakan umat akhir zaman ini tidak menghidupkan sahadatnya Nabi. Selalu berdebat tentang agama, namun mereka tidak memahami sahadatnya Nabi. Karena sahadat Nabi merupakan suatu perintah-Mu ya Allah. Kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah kalam-kalam ta'ilo pitu alawamu. Karena ta'ilo pitu hanya melaksanakan sahadat-sahadat yang Engkau turunkan kepada 4 rasul, telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Ta'ilo pitu melaksanakan dan menggamblangkan dan membangkitkan seluruh sahadat seluruh para nabi, agar tidak ada saling memusuhi, tidak ada lagi saling seujon. Hanya Engkau ya Allah yang maha mengetahui, dan hanya Engkau pemilik kun fayakun. Anugerahkanlah janji-Mu di akhir zaman ini. Ampunilah ya Allah, apabila di antara kami masih ada saling mengolok-olok. Ampunilah ya Allah, karena mereka belum memahami. Berilah mereka hidayah, berilah mereka petunjuk, agar mereka kembali kepada sahadatnya para nabi. Kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Turunkanlah suatu kekayaan-Mu ya Allah. Kasihanilah umat para nabi, kasihanilah umat para nabi. Benar-benar pada malam ini yang mengimani sahadatnya Nabi yang telah digamblangkan oleh ta'ilo pitua. Karena ta'ilo pitua ini merupakan pewaris makom sahadatnya Rasul dan sahadatnya Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh bagian ta'ilo pitua lawambu, pada malam ini benar-benar kalian sudah memahami dan merenungi makom sahadat. Karena sahadat-sahadat inilah benar-benar perwujudan berangkat dari sahadat Rasul, kemudian embusan dari sahadat Rasul, kemudian benar-benar kita sudah mengikuti sahadatnya Nabi. Inilah wujud daripada perintah-perintah Allah yang benar-benar dilaksanakan oleh ta'ilo pitua lobombu. Bagaimana wujud daripada sifatnya ta'ilo pitua yang selalu menyantunin fakir-fakir miskin, kemudian para janda-janda, kemudian yang jompo-jompo. Inilah wujud daripada saling mengasihi yang benar-benar perwujudan dari sahadat. Maka ikutilah. Benar-benar kalian mengakui ta'ilo pitua adalah guru kalian. Bagaimana sifatnya ta'ilo pitua ini benar-benar selalu berjuang dan menyelamatkan
saudara-saudara kalian yang selalu tertindas. Alhamdulillah selama ini kalian mengikuti, benar-benar menjalankan suatu perwujudan syahadat, maka kalian benar-benar diakui sebagai umatnya para nabi. Umatnya para nabi. Namun kalau kalian hanya mengingkari dan mengabaikan, maka kalian tidak diakui umat para nabi. Bacalah di dalam diri kita, banyak merenungi. Alhamdulillah pada malam ini, yang mengimani dan menjalankan, Allah menurunkan keberkahan kepada kita semua, dan seluruh para nabi-nabiullah memberikan syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.